sejauhkan dulu nih tentang kekerasan seksual itu apa sih gitu nah. Jadi dalam perspektif saya atau menurut saya, kekerasan seksual itu ialah tindakan mengganggu orang lain, menghina orang lain, dan bahkan bisa menimbulkan kekerasan kepada orang lain. Kalau pengalaman sih pastinya pernah banget ya. Karena kan aku sebagai public figure pastinya harus nerima yang mana yang negatif dan yang mana positif. Apalagi kalau misalnya aku posting video atau foto gitu, padahal kan aku udah pakai pakaian yang tertutup gitu ya. Tapi masih ada aja yang ngomen-ngomen yang nggak jelas gitu. Yang karanya itu berbau seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Berjumpa lagi di program kesayangan dan andalan kalian semua di Showbiz Sharing with B2. Oke, jadi pada hari ini, hari Senin yang panas ini, Iya. kita ingin membahas tentang isu sosial yang sedang hype-hype-nya, sedang marak-maraknya kita Iya. perbincangkan. Apa nih Kak? Yang kita bahas hari ini ada tentang isu kekerasan seksual nih. Oh my god. Yang lagi hype banget. Apalagi topik ini banyak dibicarakan oleh kaum remaja seperti Iya. kita. Soalnya kekerasan seksual ini bisa merambah-rambah nih, bisa nyambung-nyambung ke body shaming, ke apa lagi? Bukan Kelly. Facialing yang panggil kucing. Bukan Yang itu. biasa yang cewek gitu. Nah, Ya, itu oh my god, bener. biasa yang gitu ya. Emang itu sungguh mengganggu kita semua. Jadi pada hari ini kita Iya. kupas tuntas, kita sharing-sharing menurut pengalaman dari tamu kita, Tamu kita. kita tanya-tanya gitu ya. Oke. Mungkin langsung aja nih kita dibagi dapurnya Ah, bacot dan bacot, yang langsung. kita perkenalkan dulu narasumber atau tamu pertama kita ini. Siapa nih? Siapa ya? Ayo siapa? Banyak laki-laki nih pasti nggak ada yang nggak tahu nih, soalnya banyak banget penggemar laki-laki nih. Seorang tiktokers, cewek cantik, aduh berprestasi, Waduh. sering joget-joget, Nah. aduh followersnya Pasti banyak, tahu dah nih. banyak banget Udah nih. banget. Wih, semalam katanya followers ini meningkat kan jadi 2 juta per bulan 2 ini, juta. oh my god, sering banget giveaway gitu ya. Keren. Pasti suka nih. Ya langsung aja Jadi nih. namanya adalah Kak Cika. Oh my Kak god. Cika. Oke, jadi pembicara, narasumber atau tamu yang kedua kita yang nggak kalah keren juga Iya. kayak banyak juga digandrungi oleh anak-anak remaja zaman kini gitu. Siapa sih Kak kalau boleh tahu? Beliau adalah Ustazah Poka nih. Beliau juga aktif di salah satu pengajian, terus juga seorang motivator dan juga seorang YouTuber nih yang membahas tentang kekerasan seksual pun juga ada di situ. Oh iya bener banget nih. Aku biasanya kalau lagi gabut-gabut ya biasanya kalau kita ada wahyu nih pengen tahu banget gitu ya pasti pengen dia kayak dengerin ceramah Islami gitu Iya, kan ya. Mas. Oke, langsung aja nih. Langsung aja. Para penonton sudah gak sabar Iya, nih Mas. kan. Mereka mungkin lagi nyeruput kopi Iya. ya siang-siang ini. Atau lagi rebahan? Nah. Siang-siang ini emang kebetulan sih ya. Iya. Oke, langsung aja kita panggil tamu kita yang sangat luar biasa hari ini, Kak Kak Cika Cika dan Ustazah Oka. Yeay. Hai, Ustazah Oka. Hai Kak Cika. Gimana kabarnya? Selamat siang. Alhamdulillah baik. Iya. Oke, langsung aja kita duduk nih. Oke, kasih. Hai, pastinya para pemirsa masih stay tune di talk show-nya Showbiz. Oke, sekarang dua narasumber, dua tamu kita ini sudah duduk manis Benar. bersama kita Kak Hamzah ya. Boleh nih disapa-sapa dulu nih. Oke, untuk dari Kak Cika gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik banget. Untuk kesibukannya gimana nih dari Kak Cika? Lagi ada syuting film sih. Syuting film ya? Wow, film apa nih? Udah tayang sih trailer. Oh, udah tayang Iya, trailernya. pasti tahu dong. Oh, apa nih namanya? Iya, KKN di Desa Pagatan. Wah, berarti kakak yang di desa Pagatan ya? Wah, kok kayak beda gitu ya sebenarnya kayak Oh, gitu kayak asing gitu ya. Kita Nggak lagi mungkin langsung hype-hype-nya aja kan. dicek di YouTube nanti ya. Iya, Di trailernya mungkin boleh. buat kalian semua. Oke. Heeh. Oke, dengan tamu kita yang kedua ini juga gak kalah keren dengan Ustazah Oka, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ustazah gimana nih kesibukannya di Kesibukan akhir-akhir? sekarang saya
aktif mengajar di sekolah pesantren. Masya Allah. Pesantren mana kalau boleh tahu? Pesantren Banjarmasin sini ya. Lagi rekrut guru nggak sih? Untuk sekarang tidak. Oh my god. Berkecuali Ya, aku lagi cari loker gitu Waduh, ya. iya. Soalnya setelah ini mau cari part time gitu. Oke nih, langsung aja kita masuk ke main topik kita hari ini. Karena penonton kita ini berasal dari berbagai kalangan nih ya, dari anak-anak, dewasa, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, semua kalangan nonton talk show kita pastinya. Iya dong, pasti. Jadi mungkin yang kita bahas pada hari ini tentang kekerasan seksual. Banyak nih dari orang-orang ini masih tabu, masih bingung sih apa sih definisi asli dari kekerasan seksual itu. Mungkin banyak nih pendapat-pendapat dari ilmuwan, dari orang-orang. Mungkin kita langsung masuk aja nih ke pendapat dari tamu kita hari ini. Apa sih pendapat sejauh dulu nih tentang kekerasan seksual itu apa sih gitu nah? Jadi dalam perspektif saya atau menurut saya, kekerasan seksual itu ialah tindakan mengganggu orang lain, menghina orang lain, dan bahkan bisa menimbulkan kekerasan kepada orang lain dalam hal yang mengarah kepada seksualitas. Dan ini pun bisa merendahkan harkat dan martabat seorang wanita dan tidak menutup kemungkinan laki-laki bisa mendapatkannya. Jadi paling sering yang masuk dari korban kekerasan seksual itu dari kaum hawa gitu ya wanita. Ya tapi enggak, dan juga tidak menutup kemungkinan dan baca cowok juga bisa gitu. Kaum ada pun bisa. Laki juga bisa. Ya nih untuk dari Kak Cika nih, gimana pendapat Kak Cika tentang kekerasan seksual? Kak Cika? Kalau menurut aku sih kekerasan seksual itu lebih ke kejahatan gitu ya, yang bisa bikin korbannya itu ngalamin traumatik atau juga mentalnya kurang sehat gitu. Itu menurut aku. Gitu ya? Iya nih, sebelum ya langsung aja Mungkin langsung aja kita sharing-sharing pengalaman-pengalaman. Kalau aja nih dari Kakak Cika atau Ustazah Oka ini punya pengalaman tersendiri, pernah dilecehkan maupun verbal ataupun non verbal, atau dari teman-teman kita semua gini ya. Mungkin kita boleh di sharing-sharing dulu. dari Kak Cika dulu deh, gimana? Ada nggak pengalaman kekerasan seksual yang Kak Cika dapatkan apa atau dari keluarga dan lain-lain? Kalau pengalaman sih pastinya pernah banget ya. Karena kan aku sebagai public figure pastinya harus nerima yang mana yang negatif dan yang mana positif. Apalagi kalau misalnya aku posting-posting video atau foto gitu, padahal kan aku udah pakai pakaian yang tertutup gitu ya. Tapi masih ada aja yang ngomen-ngomen yang nggak jelas gitu. Yang karanya itu berbau seksual seperti itu. Iya benar. Dari Ustazah Oka punya nggak sih pengalaman gitu juga? Pernah sih dulu pada waktu masih remaja ya, pada waktu SMA. Dulu tuh ketika pulang sekolah, saya kan pulang sekolah tuh jalan tuh tempatnya sepi kayak gitu. Jadi ada kebetulan saya lewat situ. Habis itu kebetulan nih ada kakek-kakek sih ya. Oh my god, kakek. Iya, kakek-kakek berhalang. Jadi dia tuh kebetulan saya lewat, itu lagi buang air kecil ya. Jadi disuruhnya, ding ja, lihat ini ja, anu benar ja. Maksudnya tuh dalam hal yang mengarah ke situ ja. Pisangnya gitu lah. Iya. Langsung Ya saya nggak nggak berani noleh kan, langsung jalan aja laju. Nggak lari juga sih, takutnya dikejar kan. Jadi lari, untung ada salah seorang kerabat saya, jadi saya numpang di situ. Kalau dari kasus yang diceritain sejauh ini, apa sih motifnya sih sebenarnya si kakek-kakek ini gitu? Apa juga untungnya ya kan? Kakek juga gitu ya. Mungkin itu bisa juga dari gangguan mental, mungkin ya, atau ada maksud terselubung dari situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Lagi gabut gitu mungkin Lagi gabut, tapi gabutnya nggak patut dicontoh ya guys. Nggak bagus, nggak bagus. Ya nih, selanjutnya terus dari Ustazah Oka nih, menurut Ustazah Oka, apakah ada yang salah dari cara berpakaian seorang wanita sehingga dia mendapatkan pelecehan seksual? Itu gimana dari Ustazah Oka? Jadi kalau menurut saya pakaian itu tidak sepenuhnya salah. Ketika seorang wanita menutup pakaiannya itu bagus, namun ada sebagian wanita kita tidak bisa menyamaratakannya. Karena pelakunya ini ada di mana-mana kayak gitu, di ruang publik ataupun di dalam rumah kita. Jadi pakaian ini nih, walaupun tidak semuanya karena pakaian, tapi pakaian juga menyumbangkan perannya. Ketika seseorang wanita terlalu terbuka pakaiannya, itu juga salah satu memberikan
efek terhadap orang tuh bisa melakukan kekerasan seksual di mana sebelumnya dalam pikiran-pikiran itu telah terdoktrin hal-hal yang berbau tentang seksualitas. Apalagi kan setan zaman sekarang kan gak kenal sikon ya guys. Mau gimana, mau itu ustadz, mau public figure, mau bapak-bapak atau gimana gitu, namanya setan ya. Ya mungkin bisa dibilang dari cara berpikir dan seorang itu ya. Saling menyumbang. Bagaimana seorang mengendalikan hawa nafsunya Iya, gitu kan benar ya. itu. Bener banget. Oke, dan Mungkin bisa kita minum dulu gitu. Iya haus banget break Iya, ya boleh. Boleh diminum. Boleh Oh banget. iya bismillahirrahmanirrahim. Silakan saja. Sudah. Enak banget say. Ini beli di mana nih? Kopi gitu nih. Oh di kopi. Ah ya ampun enak banget. Kalian wajib banget untuk datang ke sini karena enak banget. Ternyata mungkin puasa sendiri. Insya Allah. Iya, ya tapi sudah separuh. Oke. Oke pemirsa, masih stay tune di Talk Show Showbitu. Oke, karena kita sudah banyak nih bincang sana sini tadi, kita masuk di closing statement kita hari ini. Mungkin aku pengen dengar nih pesan dari Ustazah Oka untuk para pelaku dan korban pelecehan seksual di luar sana nih. Gimana Ustazah Oka? Jadi pesan saya untuk para pelaku, ingat apa yang kamu lakukan itu adalah suatu dosa yang besar dan suatu perbuatan yang keji. Di mana kamu itu menzalimi orang lain, yang dimana ketika kamu menzalimi orang lain, Allah tidak akan mengampuni sebelum orang yang kamu zalimi itu memaafkan kamu. Dan juga kekerasan seksual yang kamu lakukan itu tuh adalah sesuatu hal kejahatan di dalam dunia ini. Juga akan memberikan pengaruh yang buruk kepada orang yang kamu lecehkan, baik mental dan fisiknya. Ingat juga kepada keluarga kamu punya keluarga, kamu punya anak, kamu punya ibu, dan kamu punya saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, yang dimana mereka itu tidak suka dijolimi dan tidak suka dilakukan pelecehan seksual itu. Dan kamu pun sangat membenci ketika kekerasan seksual itu terjadi kepada mereka. Ingat itu ketika kamu akan terbesit melakukan itu kepada orang lain. Itu saja. Untuk korbannya tadi sudah? Untuk korban, di mana kesabaran itu sangat perlu. Dan ketika kamu mengalami kekerasan seksual, kamu harus segera melaporkan itu. Jangan takut berbicara dan jangan takut melapor, walaupun orang yang melakukan itu tuh punya jabatan yang tinggi ya. Bener banget. Itu juga gunakan bukti atau cari bukti. Dan walaupun kamu itu mendapatkan kekerasan seksual yang pada tingkat pemerkosaan, nauzubillah min dzalik, itu tuh langsung kamu lapor, tidak perlu kamu membersihkan diri kamu langsung, karena itu akan menghilangkan bukti kayak gitu. Oh, itu bisa jadi bukti yang paling kuat gitu kan Bukti ya. itu sangat perlu untuk melaporkan orang tersebut. Intinya jangan takut guys. Jangan takut. Siapapun orangnya yang karena dia sudah melakukan itu, ia adalah penjahat, bukan lagi orang penting, bukan lagi pejabat, intinya penjahat. Oke, langsung. Ya, nah ini udah masuk ke acara penutup gitu ya. Dan juga kita sudah lama nih bincang-bincang dan sharing-sharing tentang isu kekerasan seksual yang dimana sangat hype banget dan ini bisa dibilang sangat perilaku yang sangat tidak terpuji lah. Dan juga bisa membuat para korban mengalami traumatis. Nah, Dan trauma itu bisa berjangka lama dan gak main-main efeknya memang. Ya mungkin aku ucapkan terima kasih banyak kepada para tamu sudah mau sharing-sharing pengalamannya. Semoga episode kita pada hari ini bisa mengedukasi dan memberi setidaknya gimana ya, manfaat serta bisa mewanti-wanti kalau aja nih ada yang mau punya niatan melakukan itu, bisa niatnya itu terurungkan dan bisa tersadarkan secara otomatis setelah nonton episode kita gitu kan ya. Oke, mungkin itu aja, kita closing dulu pada hari ini. Buang buruknya, ambil baiknya. Aku Sari, aku Hamzah, Aku Cika. Dan aku Oka. stay tune di episode-episode selanjutnya. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Showbiz.